Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Semoga masih baik-baik aja ya. Hari ini Lausan Nathan bakal nemenin adik-adik buat sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami mau sama-sama sekolah minggu, dengerin firman Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan tolong berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Sekali lagi ya, GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Lo pengen ajak kita sama-sama buat bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita nyanyi sekali lagi, lebih semangat. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Masih bangkit berdiri adik-adik, langsung pengen ajak kita sama-sama nyanyi burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Apalagi kita ya, Tuhan pasti sayang sama kita. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita gerak ya. Jadi burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, tahu nggak? Yesus tuh cinta sama semua anak. Iya, sama Lause, sama adik-adik. Nggak peduli kita namanya siapa, kita warna kulitnya apa. Tuhan cinta semua anak di dunia. Lause pengen ajak kita sama-sama nyanyi lagu ini yuk. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita nyanyi sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik, kita mau sama-sama siapin telinga dan siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Lalu pengen ajak adik-adik buat sama-sama nyanyiin satu lagu, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Buat yang belum tahu kita belajar sama-sama ya.
firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Kita nyanyi sekali lagi. Kita ambil sikap berdoa. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Kita mau sama-sama siapin hati kita ya adik-adik ya. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Senang sekali di minggu pagi yang cerah ini Lause Yuli bisa menyapa kalian. Kita bisa berjumpa walaupun secara online. Lause berdoa dan berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik. Tumbuh besar menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ada 2 orang anak yang bernama Andi dan Ana. Kalau kita lihat ya, Andi dan Ana ini mukanya mirip sekali. Yang membedakan mereka hanya 2 hal. Yaitu Andi seorang anak laki-laki dan Ana seorang anak perempuan. Dan satu lagi, Andi lebih besar daripada Ana. Andi lebih besar 2 tahun daripada Ana. Walaupun Andi dan Ana itu mukanya mirip, tetapi mereka juga mempunyai banyak perbedaan. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Kalau si Andi hobinya berolahraga. Dia jago sekali main bola basket. Sedangkan si Ana hobinya menggambar. Ya, gambarnya, lukisannya Ana sangat bagus. Walaupun Andi dan Ana punya hobi, punya kesukaan yang berbeda, mereka berdua saling menghargai keunikan mereka, kelebihan mereka masing-masing. Kenapa Andi dan Ana bisa saling menghargai? Karena Andi dan Ana adalah kakak adik yang saling mengasihi dan saling menyayangi. Langsung mau tanya di sini, siapa yang punya saudara ya, yang punya kakak, adik atau Cece ya? Siapa? Ada yang punya ya? Pasti ada di antara kalian punya. Mungkin kalian juga tahu kelebihan mungkin koko kalian, Cece kalian atau adik kalian ya. Mungkin ada yang seperti Andi, mungkin jago olahraga ya, bisa jago renang, mungkin jago main badminton, mungkin juga ada yang pandai bermain musik, main piano, ya mungkin ada juga yang seperti Ana, jago menggambar. Nah, apakah kalian bisa menghargai kelebihan, keunikan saudara-saudara kalian? Nanti kalian jawab ya sesudah Lause selesai bercerita. Kalian boleh menjawabnya di dalam hati kalian. Sebelum Lause bercerita lebih jauh, yuk kita sama-sama mau masuk di dalam doa. Kita lipat tangan dan tutup mata ya, kita mau berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi yang baru, pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini Tuhan memimpin kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau belajar akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti. Kami berdoa memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Siapa di sini yang udah siapin Alkitabnya? Nanti kalian bisa baca cerita hari ini di Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 ya. Nah, buat kalian yang belum bisa baca, buat anak-anak balita, kalian juga bisa minta papa atau mama untuk menceritakannya dan membacakannya kepada kalian ya. Bapak Ishak dan Ibu Ribka sudah lama sekali menikah, tapi mereka belum punya anak. Ya, mereka ingin sekali punya anak. Kemudian Bapak Ishak berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mendengar juga menjawab doa Bapak Ishak. Ibu Ribka kemudian mengandung. Tetapi di dalam kandungan Ibu Ribka bukan cuma satu bayi, tetapi ada berapa? Ada dua. Ada dua bayi di dalam kandungan Ibu Ribka. Kalau biasanya di dalam kandungan itu lebih dari satu bayi, kita sebut apa? Ada yang tahu di sini? Kita sebut kembar. Iya, Ibu Ribka mengandung anak kembar. Ibu Ribka sangat senang sekali karena dia sudah lama menanti-nantikan untuk mempunyai seorang anak. Sekarang malah Tuhan memberinya bukan cuma seorang, tetapi 2 orang anak. Sejak di dalam kandungan Ibu Ribka, walaupun dia merasa senang, tapi Ibu Ribka juga merasa sedih. Kenapa ya kok Ibu Ribka merasa sedih? Ternyata bayi-bayi di dalam kandungan Ibu Ribka itu saling bermusuhan. Ya. Bayi-bayi itu saling bertolak-tolakan. Nah, seorang ibu tentu merasakan ya kalau ada bayi di dalam kandungan, dia dapat merasakan bayi itu bergerak ke sana kemari di dalam kandungannya. Ibu Ribka juga merasakan kalau bayi-bayinya itu seperti bermusuhan. Ya, Ibu Ribka merasa sangat sedih. Dia berdoa kepada Tuhan dan firman Tuhan berkata kepada Ibu Ribka bahwa anak-anaknya nanti pada suatu hari akan menjadi calon bangsa-bangsa. Ya, anak-anaknya itu akan menjadi 2 bangsa yang berbeda, di mana bangsa yang satu akan lebih kuat dari bangsa yang lain. Setelah beberapa bulan kemudian, tibalah waktunya Ibu Ribka untuk melahirkan. Wah, lahirlah anak Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Anak pertama lahir. Wah, anak ini sangat-sangat unik. Ya. Kulitnya kemerah-merahan, pipinya kemerah-merahan, dan kulitnya berbulu, ya, badannya banyak bulunya. Oleh karena itu, anak ini dinamai Esau. Gak berapa lama kemudian, adiknya lahir. Tapi waktu adiknya lahir, adiknya ini memegang tumit kakaknya. Tumit itu telapak kaki ya, adik-adiknya telapak kaki ya, bagian belakang itu yang disebut tumit. Jadi waktu lahir sang adik pegang tumit kakaknya ya. Tapi
si adik ini beda sama kakaknya. Kalau tadi kakaknya kulitnya kemerah-merahan, terus juga badannya banyak bulunya. Adiknya ini kulitnya bersih ya, kulitnya bersih, beda dengan kakaknya. Nah, si adik dinamai Yakub. Arti nama Yakub adalah penipu. Esau dan Yakub ya. Walaupun mereka anak kembar, tapi muka mereka, rupa mereka, bentuk tubuh mereka berbeda ya. Mereka dua anak kembar yang berbeda. Ya, dua anak kembar yang memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Kalau biasanya kita lihat anak kembar itu biasanya mukanya mirip, tinggi badannya mirip ya. Pokoknya orang bisa tahu kalau kita ngeliat, oh, ini anak kembar. Kenapa? Karena mukanya sama. Mukanya sama, bentuk badannya juga sama. Tapi tidak demikian halnya dengan Esau dan Yakub ya. Esau dan Yakub ya, bentuk mukanya beda ya, rupa mukanya beda, tinggi badannya, kulitnya semuanya beda. Begitu juga dengan kesukaan mereka ya. Si Esau itu suka berburu ya. Dia suka berburu, dia bisa tinggal di padang untuk berburu. Nah, ada yang tahu kalau orang-orang berburu itu biasanya apa yang dibawa ya? Senjata apa yang dibawa? Ada yang bisa tahu nggak ya? Nah, kalau nggak tahu nih ya, pada waktu itu orang-orang berburu membawa tombak dan panah ya. Tombak dan panah itu digunakan untuk menangkap binatang buruan. Nah, si Esau ini suka berburu ya. Dia suka bisa berpanas-panasan di tengah-tengah padang ya, padang. Wah, tapi beda halnya dengan si Yakub. Yakub itu orangnya tenang ya. Dia suka suka di rumah aja. Dia orang rumahan ya. Dia maunya di rumah aja, nggak suka panas-panasan. Terus dia juga suka bantuin mamanya masak ya. Nah, Esau dan Yakub dengan perbedaan ya, dengan keunikan mereka. Itu membuat kasih sayang papa dan mamanya beda ya. Papanya yaitu Bapak Ishak ya, sayang sama Esau. Kenapa? Karena Bapak Ishak suka makan makanan dari daging hasil buruan Esau. Tapi karena si Yakub lebih banyak di rumah ya, suka bantuin mamanya. Jadi mamanya yaitu Ibu Ribka lebih sayang kepada Yakub ya. Orang tua ini papa dan mama sayangnya beda-beda ya. Papanya lebih sayang kepada Esau, mamanya lebih sayang kepada Yakub. Pada suatu hari saat Yakub sedang memasak ya, masak. Wangi sekali masakannya Yakub ya. Yakub pandai memasak. Esau pulang dari berburu ya. Sesudah berburu berapa hari, wah, Esau ini merasa pasti capek ya. Dia merasa capek ya. Habis berburu dari padang dia capek, kepanasan, terus dia pasti merasa haus. Dia juga merasa sangat lapar. Esau melihat kalau Yakub itu sedang memasak ya. Wah, terus kecium pula oleh Esau. Waduh, masakan Yakub wangi sekali. Ya, membuat perut Esau semakin lapar. Kemudian Esau datang kepada Yakub. Dia ingin meminta masakan Yakub. Yakub, berikanlah aku semangkuk makanan itu, makanan yang merah-merah itu, berikan kepadaku. Tapi sesuai dengan namanya, yaitu penipu, Yakub berpikir bagaimana caranya ia untuk menipu Esau. Yakub bilang sama Esau, boleh, aku akan memberikan semangkuk makanan ini kepadamu. Tapi tukar ya dengan hak kesulunganmu. Esau menjawab,
Ya, sebentar lagi aku juga mati. Apa gunanya juga hak kesulungan itu? Yakub menjawab, iya, tapi kamu janji dulu dong. Kalau kamu bakalan kasih hak kesulunganmu. Esau yang capek, yang haus, yang kelaparan, nggak bisa berpikir panjang. Ya, dia nggak mau pusing. Dia dengan mudahnya mengiyahkan perkataan Yakub. Iya ya, kalau kamu maunya gitu, boleh hak kesulungannya buat kamu. Sesudah Esau berjanji, Yakub pun memberikan semangkuk makanan itu kepada Esau. Sayang sekali ya adik-adik, Esau memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Padahal hak kesulungan itu adalah hal yang sangat-sangat istimewa. Hak yang hanya dipunyai oleh satu orang, yaitu anak nomor satu atau anak yang paling besar di dalam keluarga. Hak ini nggak dimiliki oleh anak yang lain ya. Hak ini sangat-sangat istimewa. Tapi rupanya Esau memandang rendah hak kesulungannya. Dia nggak peduli sama hak kesulungannya. Karena lapar, dia menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Kenapa ya Yakub tega membohongi Esau? Kalau Yakub itu mengasihi Esau, pasti dengan senang hati waktu Esau minta makanan itu, pasti dengan senang hati Yakub memberikannya, nggak pakai syarat-syarat, nggak pakai minta hak kesulungan. Juga kalau Yakub menghargai Esau, pasti dia nggak mempergunakan kelebihan yang dimilikinya untuk menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungannya itu. Adik-adik, sayang sekali ya, Esau dan Yakub tidak saling mengasihi, tidak saling menyayangi. Mereka juga tidak menghargai kelebihan yang dimiliki satu sama lain. Karena itu, makanya Esau kehilangan hak kesulungannya. Seandainya saja Esau dan Yakub saling menghargai, saling menyayangi, dan saling mengasihi, pasti Esau tidak akan kehilangan hak kesulungannya. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita saling menghargai kelebihan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, tapi terutama oleh saudara-saudara kita yang tinggal satu rumah ya, menghargai kelebihan Koko, menghargai kelebihan Cece, menghargai kelebihan Dede ya. Kita diciptakan Tuhan berbeda ya. Kita semua mempunyai perbedaan masing-masing, karena perbedaan itu diciptakan Tuhan supaya kita semua bisa saling melengkapi satu sama lain. Ya, Tuhan mau kita belajar untuk bisa menghargai kelebihan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Ya, kita bisa menghargai kelebihan orang lain. Kita bisa menghargai kelebihan Koko, Cece, Dede kita kalau kita mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Biar Tuhan yang tolong kita supaya kita bisa mengasihi mereka. Biar Tuhan yang tolong kita supaya kita juga bisa mengasihi kelebihan dan menghargai kelebihan saudara-saudara kita.
Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10 berbunyi, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Roma 12 ayat 10. Nanti dihafalin ya adik-adik untuk ayat hafalannya ya dalam Roma 12 ayat 10. Oke, selesai sudah langsung bercerita. Kita mau masuk di dalam doa penutup ya. Yuk, kita mau kembali bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, tolong kami Tuhan, ajar kami supaya kami boleh mengasihi saudara-saudara kami. Ajar kami untuk boleh menghargai setiap perbedaan, setiap kelebihan, keunikan yang dimiliki oleh saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, kita mau yel-yel sekolah minggu kita ya. Ingatkan ya yel-yel sekolah minggu kita. GKT Betani Kids. Allahku baik. Doa. Yes? Firman? Oke. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Dah. Wah, terima kasih Lasa buat firman Tuhannya. Semoga setiap kita yang mendengarkan betul-betul bisa belajar dan bisa firman Tuhan tadi menjadi berkat. Adik-adik, ternyata sekolah minggu sudah mau selesai nih. Tapi Lasa pengen ajak adik-adik buat bangkit berdiri dulu. Kita mau semangat, kita nyanyi lagu Aku Anak Tuhan Yesus. Kita gerak sama-sama ya. Aku anak Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Harus rajin baca firman Tuhan. Setia berdoa, taat perintahnya. Rajin puji Tuhan, datang ke gereja. Kita nyanyi sekali lagi. Aku anak Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Harus rajin baca firman Tuhan. Setia berdoa, taat perintahnya, rajin puji Tuhan, datang ke gereja. Rasa pengen waktu kata yes, 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 adik-adik yes, yes, yes-nya harus yang semangat ya. Terus kita mungkin sekarang memang gak bisa gereja offline, tapi kita bisa gereja online dong. Dan itu juga hitungannya masih datang ke gereja, kita masih ketemu sama Tuhan. Yuk kita nyanyi sekali lagi tapi lebih semangat ya. Aku anak Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Harus rajin baca firman Tuhan. Setia berdoa, taat perintahnya, rajin puji Tuhan, datang ke gereja. Kita nyanyi sekali lagi. Aku anak Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Harus rajin baca firman Tuhan. Setia berdoa, taat perintahnya, rajin puji Tuhan, datang ke gereja. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang paling top, oke? Yuk sama-sama kita berdoa, lipat tangan, tutup mata karena sekolah minggu sudah selesai. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sekolah minggu kami sudah selesai. Kiranya Tuhan tolong berkati kami dalam kegiatan kami supaya kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Sampai ketemu di channel YouTube Sekolah Minggu GKT Betani minggu depan. Dadah.